Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kenalkan, aku Tokoh Rajata yang akan menjadi kawan kalian belajar di video kali ini. Kali ini kita akan belajar banyak hal, penjumlahan berbagai bentuk pecahan, pengurangan berbagai bentuk pecahan, lanjut dengan penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, sebelum belajar jauh, kawan-kawan harus ingat nih pelajaran waktu SD, mengubah berbagai bentuk pecahan. Misalnya pecahan biasa atau campuran, itu kalau dibuat ke pecahan desimal sebenarnya cukup dengan pembagian bersusun panjang saja. Sedangkan kalau sudah pecahan desimal ke bentuk persen, tinggal digeser komanya ke kanan sebanyak 2 langkah. Nah, simak terus ya videonya. Kali ini kita akan coba buktikan dengan pembagian bersusun. Rajata akan mempraktekkan pembagian bersusunnya ya. Coba perhatikan. 26/15 yang kita bersusun 6/15 saja. Tapi maaf ya, kalau tulisannya agak gimana gitu. Karena ini Rajata pakai pen aja. Nah, 6 dibagi 15. Karena 6 ini kurang dari 15, otomatis 0 dong, ya kan? 0, koma, berarti nanti akan muncul koma. Kita kurangi 0 kali 15 itu kan 0 ya. Nah, kita kurangi ini. Mudah ya, 6 dikurangi 0 itu 6. Nah, ingat ya, kita boleh menambahkan 0 bayangan untuk mempermudah proses pembagian. Kita berikan 0 bayangan pakai warna beda ya, biar ketahuan mulainya tadi. Oke, 60 dibagi 15 itu hasilnya adalah 4 ya kan. 15 tambah 15 30, 30 tambah 15 45, 45 tambah 15 60. Iya. Jadi 4 kali 15 adalah 60. Tinggal kita kurang. Ya, maaf ya tulisannya nih habis ini kejutan nih, nolnya nih kecoret nih. Deleng deleng deleng. Iya. Nah, begitu. Jadi 26/15 itu hasilnya adalah 2,4. Ya, 2,4 ya. Lanjut ya. Oke, kita lanjut mengingat lagi nih, mengonversi pecahan desimal ke bentuk persen. Nah, caranya digeser komanya ke kanan sebanyak 2. Nih, perhatikan ya. Ini Rajata praktek pakai Paint juga nih. Ya, siap. Nah, 2,4 itu boleh loh dikasih bayangan 0 di belakangnya, mau sebanyak apa yang kamu butuhkan boleh. Misalnya 2,40 boleh. Kemudian boleh juga 2,400 misalnya. Itu boleh ya. Kemudian 2,4000 boleh nggak? Boleh dong. Nah, tapi kan kita butuhnya kan cuma geser ke kanan 2 langkah, jadi cukup sampai 2,40 saja. Itu kan sudah bisa digeser 2 langkah ke kanan, iya kan? Jadi nggak perlu pusing-pusing. 2 langkah ke kanan itu maksudnya bagaimana toh? Nah, 2 langkah ke kanan, coba bentar ya. Kita pilih garis dulu. Nah, ini 1 langkah,
2 langkah ya. Jadi komanya digeser di belakangnya 0 itu. Jadi dari sini kita dapatkan 240%. Begitu doang. Gampang kan? Lanjut ya belajarnya ya. Oke. Sebenarnya ada beberapa pecahan yang sebaiknya sudah kita hafal nih. Nah, kali ini Raja tak akan ajak kawan-kawan ini hafalan ini nih. Semoga kalian nanti mudah menghafalnya ya. Oke, kita mulai ya. Mungkin ya kita ubah dulu ke desimal, kemudian juga persen ini ya. Siap ya? Oke, siap. 1, 2, 3, mulai. Oke. 1/2 berarti kita kalau pakai Excel mudah nih, sama dengan nanti gitu kan, yaitu sudah hafal ya, sama dengan 1 ayo segera ketik 1/2 kemudian enter. Jadi 1/2 itu 0,5 gitu. Kalau pakai Excel gampang, nggak perlu pakai bersusun ya, tapi kalian bagus juga kalau cepat ngitung bersusunnya. 1/4 itu ternyata 0,25. 2/4 itu sebenarnya kalau disederhanakan 1/2 ya, jadi otomatis nanti sama ya, enter ya, 0,5 betul kan, sama kan. 3/4 berarti dia juga berarti 2 angka ya, 0,75 kemudian 1/5 sama prosesnya, tinggal sama dengan nana barnana enter itu kalau pakai Excel. Kalau cara mengubah ke bentuk desimal gitu. Nah 3/5 juga sama. Ini sebenarnya kan kalau per 5 kelipatan 0,2 gitu, 0,2, 0,4, 0,6 atau 0,20, 0,40, 0,60, 0,80 kayak gitu. Nah kalau 1/8, nah ini kalau bersusunnya agak panjang ya, jadinya 0,125. 2/8 itu bisa disederhanakan jadi 1/4 ya kan. Kita lanjut ke bentuk persennya, ingat ya, geser 2 langkah ke kanan, berarti kalau 0,5 tambahin bayangan 0 berarti 0,50 ya. Jadi di sini mudah banget nih sebenarnya, 50% gitu. Jadi yang bawah ini 0,25 menjadi berapa? 25%. Betul. Ini mudah, sama dengan yang atas tadi. Itu berarti berapa? 50% ya kan. Yang ini berarti 75%. Yang ini mudah toh, ini 20%, yang ini 40%, yang ini 60%, yang ini otomatis 80% ya, itu doang. Nah yang ini karena 3 angka kita pakai yang 2 ya, jadi 12,5%. Sebenarnya formatnya di Excelnya Rajata ini 0 titik sih ya, jadi 12,5%. kalau mau langsung otomatis ini rata kanan tuh, kita rapikan ya. Kemudian 3/8 masih sama ya, caranya tadi sama dengan 3/8 enter. Nah masih ingat ya, barusan seperti yang 0,125 menjadi 37,5%. Kemudian kita rapikan, ini 4/8 kan bisa disederhanakan menjadi 1/2. Nah ini otomatis 0,5 alias 50% ya, salah ketik barusan ya. Iya, kemudian 5/8 berarti sama dengan 5/8 enter atau 62,5%. Yang 6/8 kalau disederhanakan kan jadi 3/4 ya. Jadi sebenarnya mudah juga sih, itu menjadi
75%, kemudian yang ini 7/8, mudah juga ini, menjadi 0,875 atau 87,5%. Kemudian 1/16 ini kalau disusun panjang nanti jadi lama ya, jadi harusnya 06,25 ya, jadi sama aja, jadi 6,25% gitu. Yang ini menjadi 12,5%. Kemudian kalau 3/16 berapa coba? 0,1875 alias 18,75% ya gitu. Kemudian 4/16 bisa disederhanakan jadi 1/4 ya, ini berarti 25%. Nah ini yang penting sudah hafal nih. Kalau balik dari desimal ke pecahan biasa berarti tinggal jadinya misalnya 0,5 berarti 5/10, terus disederhanakan jadi 1/2. 0,75 berarti 75/100, disederhanakan jadi 3/4. Udah gitu-gitu doang sih. Misalnya 0,1875 berarti 1875/10.000, kemudian disederhanakan, nanti akan ketemu 3/16. Kalau nggak percaya dicoba sendiri ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, saatnya karena sudah hafal tadi dan di video sebelumnya kan sudah disajikan ya untuk pecahan senilai, jadi ini kita mulai latihan bersama. Gampang banget pertanyaannya. Hasil dari 6 1/4 tambah 5 5/6 tambah 0,2 itu berapa ya? Nah, coba. Oke, langkah pertama berarti jelas ya, ini 0,2 itu udah ketahuan ya, itu 1/5 ya, tadi kan sudah hafal ya. Perhatikan untuk menyamakan penyebut dulu lah ya, menyamakan penyebut dulu. 4, 6 dan 0,2 itu kan berarti 1/5 ya, berarti nanti ada, kita harus tahu dulu ya senilainya nanti di penyebut berapa yang sama ya. Kita hitung 0,2 kan 1/5 biar ingat, jadi kita tadi tampilkan pertama ya. Kemudian penyebut 4, 6, 5 kalau dilompat-lompat akan senilai di 60. Kalau nggak mau lompat-lompat ya dihitung pakai KPK, pakai teknik yang waktu SD ada. 4 jadi 60 itu kan kali 15 ya, berarti nanti 1/4 kali 15 kali 15 ya gitu. Kemudian 6 jadi 10 kan kali 10, berarti 5-nya yang pada 5/6 itu jadi kali 10 10. Yang 1/5 berarti kan 5 jadi 60 kali 12 ya, 12 gitu. Jadi yang pertama 1/4 itu biar jadi 60 kan tadi senilainya di 60 kali 15, 6-nya biar jadi 60 ya kali 10, kemudian yang 1/5 kan kali 12 jadi 12 begitu. Langkah kedua, kalau sudah tahu pecahan senilainya, gampang nih ya kan, tinggal lanjutkan dengan penjumlahannya. Ini kan soal penjumlahan. Jadi hasilnya kalau pertama yang pecahannya dulu kan ini ya, 15 tambah 50 tambah 12 berarti 77/60. Kemudian 6 tambah 5 nya kan 11 ya. Jadi hasil dari 6 1/4 tambah 5 5/6 tambah 0,2 ya, 6 tambah 5 kan 11. Kemudian pecahannya tadi udah kita hitung, hasilnya 77/60. Oh iya, 77 dibagi 60 kan dapat 1 ya, tersisa 17. Satunya kita gabungin dengan 11 jadi 12. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan belajar kita. Kita latihan lagi. Tadi sudah latihan penjumlahan, sekarang latihan pengurangan. Nah, soalnya tidak jauh beda dari tadi ya. Kita 16 1/4 dikurangi 5, 5/6 dikurangi 0,2. Langkah pertama adalah perhatikan untuk menyamakan penyebut. Nah, ini kan 4, 6 dan 0,2 itu kita udah hafal ya tadi ya, masuk di 1/5 ya. Jadi kita selesaikan, pertama kita hitung 0,2 itu 1/5,
kemudian penyebutnya 4, 6, dan 5 akan senilai di 60. 4-nya jadi 60 kali 15, 6-nya kali 10, 5-nya kali 12, sehingga kita punya ini nih, pecahan senilai tadi sama dengan contoh sebelumnya. Nah, yang 1/5 kan kali 12 nih. Nah ini, waduh, ini nanti kan 15 dikurangi 50 ya, berarti pakai tombok-tombok gitu ya. Oke, langkah 2-nya berarti udah, ini kan yang penting udah disamakan penyebut, kita lanjutkan dengan pengurangannya. Nah, 15 dikurangi 50 itu kan nombok 35, ya kan? Kemudian dikurangi 12 berarti nombok semakin banyak, nombok 47. Begitu. Nah, jadi hasil akhirnya adalah ini. Kan 16 dikurangi 5 kan 11. Pecahannya tadi nombok 47. Nah, 11 pecahannya nombok 47. Nah, yang 11 itu kita pinjam 1 jadi 60/60 ya. Jadi 11 kalau udah dipinjam 1 kan tinggal 10. Nah, yang dipinjam tadi kan jadi 60/60 untuk nombok 47. Berarti tersisa 13. Jadi jawabannya adalah 10 13/60. Nah, kemudian mari kita latih bersama lagi. Ini penjumlahan lanjut pengurangan. Kayak ini mudah nih. Walaupun 0,4 ya. Coba perhatikan ya. Nah, ini jangan-jangan ada yang kelewatan lagi ya. Yang penting ini penyebut 4, 6, 5 kan sama ya di 60 ya. Dan sudah hafal lah, ya kan? Kalau 0,4 itu kelipatannya 0,2 tadi, jadi apa, 24/60, ya kan? Iya, sudah hafal ya. Oke, jadi udah dihafalan tadi. Jadi kita lanjut ke langkah 2, yaitu dengan penjumlahan dan pengurangannya. 15 tambah 50 65 ya. 65 dikurangi 24 berarti 41. Jadi hasil dari ini adalah 6 1/4 tambah 5/6 dikurangi 0,2 adalah, kan 6 tambah 5 nya 11 nih. Pecahannya tadi udah kita hitung, hasilnya 41. Jadi 11 41/60. Alhamdulillah. Nah, mungkin karena videonya udah kepanjangan, terima kasih. Pokoknya terima kasih. Kita lanjut di next video ya. Banyak salam, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.